melakukan penyusupan ke area musuh dengan simulasi di kebun-kebun. Ketika itu, Jakarta memang masih banyak kebun. Mereka juga mesti merelakan rambutnya dipotong pendek di atas bahu. Usai pelatihan, mereka ditempatkan sebagai pasukan garis depan perbatasan bersama tentara reguler. Para sukarelawati ini diangkut dari Pelabuhan Tanjung Priok bersama para tentara reguler, terutama KKO TNI Angkatan Laut. Para sukarelawati dibekali seragam tempur, mulai dari helm tempur baja, kopel rim, pelpres lengkap dengan sepatu larsnya, termasuk senapan M1 Grand dan senapan LE. Bahkan di daerah penugasan, tak jarang mereka juga latihan dengan PSO, senjata penangkal serangan udara. Penempatannya di Kepulauan Riau yang menghadap Semenanjung Malaya serta perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Perbedaan mendasar dua penempatan itu adalah dari segi mandala tempurnya. Di Kalimantan, pasukan Indonesia mayoritas menyisir rimba raya, sementara di Kepulauan Riau, mereka mesti menyisir pantai dan hutan untuk mencegah kemungkinan musuh masuk. Penerobosan ke wilayah musuh dilakukan melalui jalur laut dan udara. Sukarelawan Operasi Dwi Kora, termasuk sukarelawati, bukan sekadar pasukan pelengkap tentara reguler. Mereka juga dilibatkan dalam operasi lapangan seperti membuat perimeter dan berpatroli untuk mencegah dan menangkap penyusup dari Malaysia. Sukarelawan Operasi Dwi Kora baru dikirim kembali ke Jakarta setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir pada Agustus 1966. Ini adalah dampak ledakan bom seberat 12,5 kg bahan peledak dipasang oleh 3 prajurit KKO, Usman Janatin, Harun Thohir, dan Gani bin Arub pada era konfrontasi Indonesia-Malaysia. Ledakan menghancurkan kantor Bank Hong Kong dan Shanghai, juga kantor Komisi Tinggi Australia yang berada di blok yang sama. Bom di dalam tas travel itu meledak pada pukul 15.07, sekitar 7 menit setelah tutup kantor. Dilaporkan 3 orang tewas dan sekitar 33 orang lainnya terluka. Usman dan Harun kemudian tertangkap. Permintaan mereka untuk diperlakukan sebagai tawanan perang ditolak. Pada jam 6 pagi, mereka dihukum gantung di penjara Changi. Eksekusi Usman dan Harun membawa duka di hati rakyat Indonesia yang sedang berada di Singapura. Ratusan orang Indonesia berkumpul di kedutaan Indonesia di Singapura. Mereka hendak menggelar salat jenazah untuk Usman dan Harun. Alih-alih, jenazah Usman dan Harun malah dibawa langsung dari penjara Changi ke bandara dengan pengawalan ketat polisi. Pesawat itu tiba di Bandara Kemayoran Jakarta yang sudah dipadati sekitar 10.000 orang. Jenazah disambut dengan upacara militer.
tampak spanduk-spanduk kemarahan rakyat Indonesia kepada Singapura. Kedua peti jenazah diserahkan kepada Inspektur Upacara, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Mulyadi, yang kemudian menyerahkan kepada Panglima KKO Maijen Mukijat, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Staf Menteri Hankam Letnan Jenderal Kartakusuma di Aula Hankam. Di belakang peti jenazah turut mengiringi Brigjen Cokro Pranowo dan Kepala Perwakilan RI untuk Singapura, Letkol M. Ramli, yang langsung mengantar kedua jenazah dari Singapura. Sementara itu, mahasiswa meluapkan amarahnya kepada Singapura. Mereka menduduki kantor kedutaan Singapura di Jakarta, juga menyerbu rumah dua pejabat kedutaan Singapura. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini karena para pejabat dan staf kedutaan Singapura itu telah terlebih dahulu mengungsi ke hotel-hotel atas saran dari aparat keamanan Indonesia. Kedua jenazah itu disemayamkan dahulu semalam di Aula Kementerian Hankam. Keesokan harinya ketika kedua jenazah hendak diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, masyarakat luas memberikan penghormatan kepada mereka. Diperkirakan 1,5 juta orang tumplek ke jalan-jalan yang dilewati iring-iringan jenazah tersebut. Kedua prajurit KKO itu dianugerahi bintang sakti dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Pangkat mereka dinaikkan 1 tingkat. Di persidangan, Usman dan Harun menolak dakwaan. Alasannya, aksi tersebut bukan kemauan mereka, melainkan tindakan yang memang harus dilakukan karena dalam situasi perang. Mereka pun meminta agar diperlakukan sebagai tawanan perang. Pada 20 Oktober 1965, mereka divonis hukuman mati. Presiden Soeharto melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan mereka. Minimal, hukuman dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Soeharto menunjuk Letkol Abdurrahman Ramli, Kepala Perwakilan RI di Singapura, untuk melakukan diplomasi bilateral. Namun, Singapura bersikukuh menghukum mati Usman dan Harun. Kala itu Singapura termasuk negara persemakmuran Inggris, sehingga keputusan hukum tertinggi ada di London, Inggris. Pemerintah Indonesia lalu mengajukan banding ke London dengan bantuan pengacara Singapura. Namun, hasil banding pun tetap tidak diterima. Bahkan Soeharto menulis surat kepada pemerintahan Singapura, memohon grasi kepada Presiden Singapura Yusuf Ishak dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew agar Usman dan Harun tidak dihukum mati. Namun, upaya itu gagal. Salah satu serangan sabotase terhadap Malaysia pada fase konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah operasi pengeboman di Singapura. Usman, Harun, dan Gani sesungguhnya dilatih untuk mengebom sasaran strategis, yaitu fasilitas umum seperti pembangkit listrik, pengolahan air bersih, dan instalasi militer. Namun misi untuk mengebom sasaran tersebut menemui kegagalan karena penjagaan yang sangat ketat dari polisi dan militer. Kenapa mesti McDonald host? Kemungkinan karena bangunan itu terbilang paling bergengsi, sehingga daya terornya akan lebih kuat.
Apalagi gedung itu ditempati oleh Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation, yang artinya